kan seperti itu. Ya, Iya. stop udah. Jadi pengampunan dosa dengan menyembelih binatang itu untuk orang Yahudi. Apalagi selain itu seremonial masih ada selain itu? Ya, kalau Apalagi sepengetahuan saya baru itu. baru itu. Jadi Baik, oke. hukum upacara. Banyak, Hukum banyak, upacara. Yang lain diam dulu. Banyak. Sekarang kita dari Ya, seremonial. yang lain Pak Mars boleh Bentar tambahkan dulu. ya. Selain yang sudah. seremonial, kita ke sipil dulu. Apa itu sipil, Pak, yang dibatalkan? Apa isinya sipil itu? Sipil seperti di zaman orang Israel ya, ada misalnya pembebasan orang ketika dia berhutang ya, misalnya. Belum Bang Andi belum Bang, seremonial belum selesai Bang, Ya, Rin. Iya, belum selesai Bang. Izin Bang, saya belum mau Bang, lari-lari dulu. Coba Anda buka Imamat 1 nomor 2 dan Matius 8 nomor 4, baca dulu itu. Nah ini Pak Erik, ini dia sebutkan dulu, baru kita kembali urut satu lagi. Biar dia sebutkan dulu tuh poin-poinnya gitu. Iya, maksudnya biar kita tuntaskan dulu yang seremonial. Izin Bang. Imamat 1 nomor 2 dan Matius 8 nomor 4. Enak aja dia mau pindah-pindah. Jangan Pak. Nggak akan ada Enak kali. tiga. Dia tiga setelah dia sebutkan tiga-tiganya ini apa? Apa itu seremonial, Ya. apa itu sipil, apa itu moral. Tadi kan katanya waktu pada saat hukum seremonial itu berlaku hanya kepada bangsa Yahudi. Nah, itu memang benar. Ya, lalu Yesus datang bahkan dia memerintahkan hal yang sama di Matius 8 nomor 4. Silakan dibuka, Pak. Imamat 1 nomor 2 terlebih dahulu, baru ke Matius 8 nomor 4. Silakan Pak Peri. 8 nomor 4. Di Imamat dulu Pak, Imamat 1. Imamat 1 nomor 2 dulu Pak. Imamat 1 nomor 2. 8. Iya, Imamat 1. Kenapa? Matius 8 nomor 4. Matius 8 nomor 4. Matius 8 4. Nomor 4. Ya. Oke. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah jangan engkau memberitakan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Terus Anda baca di mana? Imamat apa lagi? Halo bro? Imamat 1. Imamat 1 nomor 2. Imamat 1 nomor 2. Imamat 1 ayat 2. Berbicara kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Masalahnya apa? Masalahnya Yesus datang ke dunia untuk mengajarkan ajaran Musa, bukan? Bukan betul? Ya betul. Ya sudah. Terus kenapa Bapak membatalkan hukum seremonial itu? Dari mana dasarnya Bapak membatalkan hukum itu? Karena itu tidak lagi penting ya, karena Yesus sudah mati. Kenapa tidak? Itu perintah Yesus, Pak. Di mana Yesus membatalkan hukum Torah, Pak? Di mana Yesus merubah-rubah hukum Torah? Di mana Yesus menyatakan dirinya dia mati untuk menghilangkan segala hukum Torah? Di mana, Pak? Dia mengatakan hal itu. Nggak usah besar suara. Ketika orang Israel. Bapak jangan pindah-pindah, enak kali Bapak. Belum selesai ini, Pak. Belum selesai. Sebentar. Ketika orang Israel berbuat dosa, melanggar, ya, apa yang mereka lakukan? Mereka mengorbankan kambing, domba, ataupun lembu. Itu sebagai apa? Pengampunan dosa. Ya. Ketika Yesus datang, ya, ketika Yesus mati di kayu salib, maka hal itu tidak dilakukan lagi karena itu adalah merupakan bayangan sekali kelak Yesus akan mati menjadi korban penebusan dosa. Itu sebabnya Siapa yang minta korban manusia untuk menebus dosa? Siapa yang minta, Pak? Bapak atau manusia? Bapak atau Kristen? Bapaknya sendiri, ya, bapaknya sendiri. Di mana? Di mana? Di mana, Pak? Di mana? Di mana? Kita buka di kitab Matius. Yohanes ya. Kita buka di Yohanes. Silakan. Yohanes pasal 5. Di mana Bapak minta manusia untuk menghapus dosa? Ya. Persembahan manusia. Ya, silakan, Pak. Ya. Bentar ya. Itu saya sudah pernah bahas dengan Bro Suma juga kok itu. Bentar ya, saya lihat datanya.
Pak Mars, tambahkan dulu. Sebentar saya cari datanya supaya tidak asumsi. Ya, jadi yang sebenarnya kalau menurut saya hukum Taurat yang dibatalkan oleh Tuhan Yesus betul seperti Pak Ferry bilang. 10 perintah Tuhan itu sudah betul-betul Menurut sempurna. Bible, Pak. Menurut Bible, jangan asumsi sendiri, Pak. Menurut Bible. Menurut Bible ini. Menurut Bible, Paulus menyatakan bahwasannya kematian Yesus di tiang salib itu membatalkan segala hukum dan perintahnya, Pak. Segala, kalau segala itu tanpa kecuali, tak satu pun lewat, Pak, dari hukum Torah itu. Berarti sekecil apapun hukum Torah yang ada di Torah itu, semuanya dibatalkan oleh Paulus. Kenapa? Menjadi 3 kategori, di mana hukum yang namanya seremonial itu adalah yang dihapuskan. Oke. Ini Ayo, jawabannya. ayo. Ya, Pak. Ya, silakan. Jadi Ya. Matius 20 ayat 28. Coba dibaca. Ya, bacakan, Pak. Matius 20, 28. Ya, bacakan, Pak. Di mana Oke. Bapak minta manusia Matius 20, untuk menjadi penebus dosa ya, manusia. Matius 20, 28. Silakan, Pak. Bentar. Matius Pada 20. Sinta Anda diskusi dulu, nanti saya mau Matius. tambah 1 menit lagi. Ya, Matius 20 ayat 28 ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi siapa yang memberikan? Yesus ya. Atas kehendak siapa Yesus melakukannya? Ya, pastilah atas kehendak Bapaknya di surga. Ya. Karena kan apa yang Yesus lakukan kan dia menuruti akan kehendak Bapaknya di surga. Jadi apa yang Yesus lakukan itu atas kehendak Bapaknya di surga. Seperti dalam Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. 1 Petrus 1, 18, 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Itu bukan dengan bara yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi apa yang Yesus lakukan itu atas kehendak Bapa di surga. Jadi itu jawabannya, bro. Jadi siapa yang minta? Ya, Yesus sendiri menyerahkan nyawanya demi penebusan dosa. Atas kehendak siapa? Bapaknya di surga. Jadi jelas ya. Lanjut. Jadi gini ya, saya tambahin dikit. Sebentar, ya. Pak. Sebentar, kita buka datanya di sini. Oh masih Pak, masih ya. Jadi sambil buka data, Ya, lanjut, Bang. Sini Ya. ngelek, di sini ngelek. ya saya Lanjut, Bang. heran ya, saya heran orang-orang Kristen di Indonesia ya. Ya, aturan di negara orang dia yang batalkan. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kenapa Ada masalah Kristen yang batalkan? Kan di sini anehnya gitu teman-teman ya. Saya ambil secara makro saja ya. Dengerin baik-baik bahasa Indonesia loh ini. Mudah-mudahan mengerti nih bahasa Indonesia. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, bukan Bani Kristen. Gitu ya. Masalahnya kenapa Kristen yang batalin hukum orang ya? Apa? Kenapa gitu loh? Kenapa Anda yang batalkan hukumnya orang, sedangkan Anda bukan termasuk di hukum itu gitu loh? Siapa yang ngajarin Anda pada gitu loh? Per, lu sadar nggak sih lu ngomong begini, Seper? Sadar nggak sih lu? Itu kan urusan Yudaisme, kenapa lu yang batalin punya orang? Urusannya Alkitab, Bos. Anda sadar ya? Anda sadar ya? Anda mau tahu apa? Ya, Anda sadar. Yudaisme Kitab juga kami dapat kemudian Yesus, Anda yang Bos. mau menjelaskan. Anda sadar ya? Ya, kitab Hukum Taurat kami itu buat siapa sih? Kamilah yang lebih tahu dari Anda. Iya, Sadarlah. harus sadar, Bos. Sadarlah, bro. Sadar ke situ. Nggak, hukum Taurat itu buat siapa? Waduh, aku benahi sinyalku dulu. Aku benahi Iya, iya. sinyalku dulu. Parah ini. Hukum Saya mau nanya, Sampaikan. enggak, saya nanya ke Anda berdua nih. itu Nggak dengerin dulu, moral Pak. itu untuk semua manusia. Gue lu jangan barengan ngomong, giliran gua ngomong tuh bareng. Hukum moral itu untuk semua manusia. Enggak dulu. Hukum Taurat itu buat siapa? Nah, makanya harus paham jawab dulu dulu. apa itu hukum Taurat. Hukum Taurat Hukum itu buat Taurat itu siapa? Kitab Makanya Musa itu buat harus siapa? Hukum Taurat. Kitab Makanya Musa itu harus buat paham siapa? Itu hukum Taurat. Iya, hukum Buat Taurat orang buat siapa? Yudaisme lah. Sekarang saya Yudaisme tanya, lah. hukum Taurat itu apa-apa saja? Enggak, Baru saya saja, nggak nanya itu. Kan udah dibahas tadi.
Jawab dulu. Tanya dulu. Hukum Jawab Taurat dulu. itu apa saja? Kalau gua tanya dia nanya Kalau balik, kok Anda jadi nggak bisa nangis. jawab ya percuma Loh, iya. mau jawab. Lu sombong betul ngatakan hukum Taurat. Lu tahu nggak hukum Taurat itu apa saja? Tadi kan udah dijelaskan hukum Taurat itu. Apa aja? Makanya coba Anda sebutkan apa saja hukum Oke. Taurat. Anda kan udah jelaskan tadi. Saya ikuti selera Anda. Apa saja? Apa Moral, saja? seremonial, sipil. Kan itu Iya. Anda tadi kan Anda bahas gitu. Ya. Saya bertanya balik, hukum Taurat itu buat siapa? Jadi Anda sudah tahu ya. Jadi hukum Taurat itu terdiri dari hukum moral, hukum sipil dan hukum. Ya, itu buat siapa? Itu Jadi buat siapa? hukum moral Iya, buat itu adalah siapa? universal. Jadi Iya, hukum buat moral siapa itu? Semua universal. Anda tidak paham? Mana datanya hukum Taurat buat seluruh manusia? Di mana? Oke, saya tunjukkan lagi ya. Mana? Dan saya tunjukkan. Iya. Ya, Abraham juga sudah menuruti hukum, bro. Saya nggak nanya Abraham, mana datanya hukum Taurat untuk Ya. seluruh manusia? Nah, saya bacakan ini. Ya. Saya bacakan ini. Bentar. Saya bacakan supaya Anda paham. Ya. Ya. Kejadian. Ini kejadian. Ini sebelum orang Israel ini, bro. Kejadian 2. Kejadian 2. Kejadian 2 apa? Bentar. Ya. Kejadian 2. Bingung kan? Sebentar. Apakah Nabi Musa diutus Bentar. kepada seluruh umat manusia? Kita harus pakai data. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, bro. Bukan Bani Harus- kita ini nih. Kita harus pakai data, bro. Ya silakan. Hukum Taurat untuk Bani siapa, teman-teman? Hukum moral itu adalah Bukan saya nanya hukum moral. universal. Hukum Taurat itu buat siapa? Makanya harus pahami apa semua itu hukum moral, baru paham. Saya nggak nanya itu. Kejadian 26. Kejadian 26. Ya. Kejadian 26 ayat 5. Ya. Kejadian 26 ayat 5 ya, saya baca, dengarkan. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Ya, apa itu hukum Tuhan? Ya, bro, apa itu hukum Tuhan? Hukum Tuhan itu hukum moral. Ya. Terus? Ya. Jadi Abraham saja sudah apa? Sudah melakukan hukum moral, brother. Karena itu untuk apa? Untuk semua orang. Bukan nanti orang Israel baru hukum itu Oke, diberikan. baik. Saya bikin happy ya. Sebelum penciptaan manusia, hukum itu sudah ada, tetapi lisan, ada yang tertulis, ada yang lisan. Jadi harus Oke. pahami. Kalau hukum Taurat itu, saya bikin happy, saya nggak bantah Anda nih, di diskusi aja, Per. Saya bikin happy aja. Kalau hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia, kenapa Anda membatalkan sebagian? Siapa yang nyuruh? Makanya saya tadi sudah katakan hukum moral, hukum Taurat itu terdiri dari apa-apa semua. Jadi yang kenapa? dibatalkan itu Ini hukum dengerin seremoni. pertanyaannya loh, Fer. Saya bikin nyaman Anda saya loh sudah ya. paham. Dengerin dulu. Harus. Kalau- Iya, saya sudah paham. Nah, gini, kalau hukum Taurat itu menurut Anda bukan kepada Bani Israel saja, tapi kepada seluruh umat manusia, kenapa Anda batalkan? Masalahnya apa? Silakan. Tidak ada yang bukan saya membatalkan ya, bukan saya membatalkan. Terus siapa? Tetapi memang sudah tertulis di situ bahwa tidak ada lagi orang Israel mengadakan korban sembelihan untuk penghapusan dosa. Imam-imam tidak ada lagi di Ka'bah untuk melakukan hal itu karena sudah digenapi ketika Yesus datang ke dunia ini, mati di kayu salib. Itu saja jawabannya, bro. Oke, baik. Bukankah Yudaisme itu menolak Yesus? Kenapa Anda memakai Yesus yang ditolak mereka untuk membatalkan hukum mereka? Orang yang dia tidak suka, orang yang dia tolak, Anda pakai untuk membatalkan hukum mereka. Ini sehatnya di mana?
Dari zaman Yesus ada sudah banyak yang menolak, tapi masih banyak juga yang Ya menolak. kenapa Anda memakai yang menolak mereka untuk membatalkan hukum mereka? Kenapa Anda ikut campur sama urusan mereka? Ini untuk Bani Israel. Faktanya, Kenapa? karena faktanya orang Yahudi, imam-imam tidak melakukan hukum upacara. Coba Anda buktikan. Ya kenapa Buktikan urusan saja. antara mereka?